Nah, ini untuk terapi kandidiase sendiri, sebenarnya kalau secara praktis, secara praktikal kalian di koas, itu disesuaikan saja sama yang biasa dilakukan di institusi masing-masing, ya, sesuai dengan DPJP kalian, gitu. Karena saya yakin pasti antara FKG 1 dengan yang lainnya, bahkan satu dokter dengan yang lainnya itu bisa aja berbeda. Cuman di sini kalian boleh pakai, ya, ini diantaranya saya pakai sumbernya dari bukunya Dokter Gigi Agam Ferry SPBM. Kalau misalnya kalian mau cek Instagramnya Dokter Gigi Gaul, nah ini dokternya bikin e-book gitu, kasih panduan obat presepan untuk dokter gigi umum gitu. Nah ini terapi antifungal yang sekiranya direkomendasikan gitu, dokternya kasih saran nih kita bisa lakukan biasanya paling sering ini sih ya emang ya. Dulu saya kerjain pasien saya kasih ini suspensi oral nystatin. Jadi ya nystatin oral suspension ini mereknya macam-macam ya, bisa mikostatin, nilstat, dan lain-lain. Nah, ini resepnya kayak gini. Kalian bisa lihat ya di sini ya untuk instruksi pemakaian obatnya. Nah, ini tetes 2 mili setiap 6 jam. Berarti dalam 24 jam dilakukan selama 4 kali ya aplikasi obatnya. Jadi setelah makan dan utamanya sebelum tidur. Nah, ini caranya nih ya. Kulum secara oral selama 2 menit baru ditelan. Gitu ternyata cara memakai obatnya yang benar. Ya. Nah, terus jangan makan atau minum selama 30 menit setelah aplikasi. Nah, ini memang waktu 30 menit ini adalah waktu minimal untuk si obatnya itu bereaksi ya sama mukosanya, sama lesinya. Itu untuk meningkatkan efektivitas dari si obatnya. Nah, terus kalau misalkan pasiennya menggunakan denture, bisa dilepas, terus bisa berapa tetes, bisa ditambahin ke air untuk merendam dari protesa akriliknya. Nah, terus kalau misalkan masih ada gigi, yang penting ini ya, kebersihan mulut yang baik harus diperkuat. Karena si nystatin ini dia punya kandungan gula yang tinggi. Jadi kita nggak mau kan malah bikin pasiennya punya gangguan masalah yang lain. Karena kan tadi seperti yang kita tahu untuk terapi anti jamur ini kan cukup lama ya waktunya gitu. Terus khususnya untuk pada pasien-pasien yang pakai denture, nah ini untuk menyikat langit-langitnya secara teratur. Kalau misalkan dia punya GTSL rang atas ya gitu. Nah, terus ini untuk kasus yang lain, contohnya cheilitis angularis, ya, angular cheilitis, itu kita bisa kasih karena tadi itu disebabkan karena infeksi jamur dan juga bakteri, ya, kita bisa selain dari anti jamur, karena si angular cheilitis itu kan ada proses inflamasinya juga, jadi kita bisa lakukan terapi antiinflamasi. Jadi ini kombinasi dari anti jamur sama antiinflamasi, ya. Nah, ini pakai yang kortikosteroid ya, antiinflamasinya triamcinolone acetonate 0,1%. Nah, ini contohnya misalkan resepnya ini pakai ini dokternya ngebutuhin langsung merek ya. Mikolog 2 ini terus 1 tub ya 15 gram atau bisa yang 30 gram atau 60 gram. Nah, ini caranya adalah diolesin di sudut mulut setiap habis makan sama sebelum tidur sampai terjadi penyembuhan. Tuh, nah ini ya pengobatan anti jamur intraoral bersamaan dapat diindikasikan. Jadi boleh. Tuh. Terus ini salep ini juga bisa dioleskan sebagai lapisan tipis di permukaan dari dencernya. Nah, pilihan yang lain itu juga ini kan kalau ini kan bentuknya suspensi ya. Ini bentuknya suspensi oral, ini bentuknya salep. Nah, ini juga ada juga sinistatin yang bentuk sediaannya itu salep. Nah, ini untuk contohnya di candidiasis erythematosus sama angular cheilitis. Nah, ini si salepnya bisa kita oleskan tipis-tipis di area yang terkena pada permukaan bagian kitiruan. Nah, ini ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya untuk terapi itu banyak banget ya. Kalian bisa lihat macam-macam terapi. Nah, itu tetap tadi ya, saran saya disesuaikan aja gitu. Tapi kalau secara pada saat nanti kalian udah kerja gitu ya, sebenarnya ketersediaan obat itu juga mempengaruhi ya. Kalau misalkan kita mau ngeresepin ini, tapi di apoteknya itu juga nggak ada, juga susah gitu. Jadi juga bisa indikatornya ada ketersediaan obat di daerah itu dan lain sebagainya. Nah, terus kita bisa tambahin terapi suportif ya, pasiennya kita kasih multivitamin atau kasih B-kompleks 1 kali sehari, dan pastinya untuk meningkatkan OH kalian wajib banget kasih tongue cleaner di lesi-lesinya terutama pada lidah. Yes ya, jadi tadi kita udah bahas terkait dari infeksi jamur. Nah, selanjutnya kita langsung bahas dari infeksi virus. Nah, ini Haerie leukoplakia. Ya, ini gambaran Haerie leukoplakia ini berwarna putih. Nah, ini dia leuko itu artinya putih ya. Plak itu adalah plakia artinya plak atau bercak. Berarti adalah bercak berwarna putih yang dia itu bentuknya kayak hairy, kayak rambut. Ya, karena kita bisa lihat di sini gambaran klinisnya adalah
plak putih ya berupa lipatan putih vertikal di lateral lidah, bisa unilateral atau bilateral. Jadi ini si ciri khas dari si herileukopplakia itu dia memang gambarannya ini kayak rambut ya. Jadi lesnya itu vertikal gini, lipatan putih vertikal, mostly di lateral lidah ya, bisa unilateral atau bisa bilateral kayak gini. Jadi memang untuk herileukopplakia ini sebenarnya bukan disebabkan oleh karena HIV ya, tapi etiologinya itu adalah Epstein-Barr virus. Jadi etiologinya kalau misalnya ditanya apa penyebabnya herileukopplakia itu adalah Epstein-Barr virus. Tapi memang infeksi ini dia merupakan infeksi oportunis ya, oleh karena erat kaitannya sama pasien-pasien pengidap AIDS atau terkena infeksi HIV gitu ya, karena tadi dia kan kondisi tubuhnya itu supresif imun ya, imunitasnya kan lemah, jadi si pasien HIV itu lebih mudah terserang penyakit infeksi lainnya. Salah satunya yang paling common, yang paling sering di rongga mulut itu kalau nggak yang tadi ya candidiasis ya ini si herileukopplakia. Nah, kalian bisa lihat di sini ya HIV associated oral herileukopplakia gitu. Biasanya kalau misalkan di soal-soal UKMB DODG biasanya sampai muncul gambaran klinis seperti ini berarti menunjukkan adanya jumlah CD4 plusnya itu kurang bagus gitu. Jadi bisa cek untuk juga status kesehatan si pasien HIV-nya. Jadi sebenarnya untuk treatmentnya, kalau misalkan pasien terkena herileukopplakia ini nggak ada treatment secara khusus ya di sini known. Nah ini unless cosmetically objectionable paling memang secara estetik mengganggu gitu ya. Jadi sebenarnya terjadinya si herileukopplakia ini terkait sama status imunitas pasiennya tadi. Jadi untuk terapinya ya memang kita harus kontrol dari segi meningkatkan imunitas si pasiennya. Karena walaupun udah dikasih antiviral atau antiretroviral agent, dia bisa banget mengalami rekurensi yang tinggi. Jadi walaupun udah lesnya udah hilang, dia punya prevalensi untuk kambuh lagi itu banyak gitu. Nah ini ya, jadi DD-nya idiopathic leukopplakia, frictional hyperkeratosis, atau leukopplakia associated with tuberculosis. Nah, bisa juga di DD-in sama lichen planus, lupus erythematosus, dan hyperplastic candidiasis.